warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mari kita awali taklim ini dengan memohon menyandarkan diri kita kepada Allah secara paripurna agar tentu apapun yang kita lakukan ini menjadi bernilai di sisi Allah dan juga menjadi bermakna buat sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kami hormati, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu. Tentu tema besarnya berkaitan dengan serial manajemen husnul khotimah. Upaya kita untuk terus berikhtiar sekuat tenaga kita secara maksimal agar kita dapat mengakhiri hidup kita ini dengan kebaikan. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang selalu memotivasi kita untuk di ujung dan di akhirnya itu baik. Khairul amali bil khawatimah. Demikian Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim. Sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik amal, sebaik-baik apa yang kita lakukan di dunia ini tentu di penghujungnya, walaupun itu memang harus ditopang dalam perjalanan kita, diisi juga dengan kebaikan, maka juga itu harus diikuti dengan mengakhiri urusan kita, apapun urusan kita. Urusan kita di keluarga, urusan kita di masyarakat, urusan kita sebagai manusia pribadi gitu. Itu juga kita berusaha terus untuk mengakhiri urusan kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan disitulah sesungguhnya hakikat daripada husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan. Karena ketika kita sudah akhirnya baik di ujung di dunia ini, maka kesananya kita akan lebih mudah untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang, yang tentu kita semuanya berharap muaranya adalah jannah. Makanya berangkatnya harus mardhotillah begitu. Jadi setiap kita melakukan aktivitas, apakah ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Kunci pertama. Kunci kedua, di dunianya kita ini, atau bahasa lainnya tujuan antara, ada namanya tujuan antara. Tujuan antara kita ini di dunia adalah barokah. Jadi awalnya mardhotillah, tujuan antaranya mesti harus barokah, dan insya Allah nanti ujungnya adalah
jannah. Ini Bapak Ibu, apa istilahnya? Selama hidup kita ini kita harus punya target seumur hidup kita itu begitu. Jadi bagaimana apapun yang kita lakukan, apakah ini diridhoi Allah apa enggak? Yang kedua, membawa berkah enggak? Karena orang itu mulia bahagia hidupnya, ya, itu bukan karena banyaknya, bukan karena tingginya, bukan karena kedudukan kita, tapi apa yang kita dapati ini berkah apa enggak? Kalau udah banyak berkah itu ya tentu ya lebih, itulah memang yang dicari manusia. Nah, tentu jangan lupa yang paling utama justru tujuan akhirnya namanya jannah itu. Nah, 3 itu harus menjadi mindset kita, pola pikir kita, sehingga ketika kita pun mau melakukan sesuatu itu sudah ada secara otomatis dalam diri kita itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sampai kepada bab yang ke-11, sudah panjang. Ini berapa tahun sudah saya tidak tahu, tapi hari ini sampai kepada bab yang ke-11. Karena nanti ini ada sekitar 25 bab. Tidak tahu selesai sampai tahun kapan, tapi ada 25 bab, kita baru sampai bab 11, yaitu insan kamil menuju husnul khotimah. Insan itu dalam bahasa Al-Quran itu ya manusia, bahasa kitanya gampangnya manusia. Tapi nanti dalam Al-Quran itu kenapa Allah menyebut manusia itu apa ya? Karena begitu rumitnya manusia, begitu peliknya manusia. Yang satu ini, makhluk Allah ini, ciptaan Allah ini, yang satu ini begitu sangat luar biasa itu, sampai tidak cukup hanya menggunakan satu kalimat. Nanti kita lihat ya, salah satunya adalah insan. Secara apa namanya, nanti manusia ditinjau dari sisi keunggulannya gitu ya. Insan itu artinya manusia, kita semua ini, Bapak Ibu. Nah, kamil sering diterjemahkan sempurna, tapi makna asli dari kamil itu saya lihat dalam kitab At-Ta'rifat karangan Ibnu Faris, itu beliau menyatakan sebetulnya makna asli kamil itu bukan sempurna, bukan semuanya. Artinya kamil itu artinya seseorang yang mampu menunaikan tugas dengan baik, itu kamil namanya. Ya, tugas kita apa di dunia, Bu? Tugas kita di dunia itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi makanya yang harus ada di kantong kita, tiket kita itu, setiap kali kita melangkah, tarikan nafas kita itu, owai lambe itu, maksudnya ketika bibir kita mengong, artinya ngomong, itu juga bernilai ibadah gitu maksudnya ya. Ketika telinga kita mendengar, itu juga nilainya ibadah. Kalau yang didengar itu hal-hal yang nggak baik, tutup atau pergi gitu kan. Tapi kalau nikmat mendengar sesuatu yang aneh-aneh, itu ya berarti dia bukan situ anunya ya. Sampai kepada langkah kaki kita pun harus bernilai ibadah gitu. Tidur kita beribadah, bangun kita beribadah, makan kita beribadah, saum kita juga beribadah, begitu, harus bernilai ibadah semua. Termasuk tadi ibu dari rumah menuju ke sini juga harus bernilai ibadah. Nah, oleh sebab itu, itulah disebut dengan kamil dalam bahasa agama itu. Jadi upaya kita untuk terus menunaikan tugas kita dengan baik selama di dunia ini, salah satu yang paling utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah. Dan juga kita juga punya tugas yang tidak kalah penting, yaitu sebagai khalifah gitu, siapapun dia. Bapak Ibu yang
kami hormati, inilah ayat Al-Quran yang menjadi landasan yang kita sering dengan namanya insan gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini menggunakan harfu taukid. Maksudnya kalau Al-Quran menggunakan harfu taukid itu kalau diterjemahkan sungguh benar-benar pasti gitu. Jadi ini adalah jaminan dari Allah bahwa yang namanya insan itu ciptaan Allah dan itu ahsan ya. Di sini menggunakan ismu tafdil namanya. Kan asal katanya hasanun, baik. Tapi kalau ihsan itu maksudnya the best, yang terbaik. Jadi dari sekian makhluk di dunia ini ya, ada yang manusia ghaibiyah ya, seperti manusia ruhiyah ya, artinya tidak nampak di muka bumi ini, termasuk malaikat, jin dan lain sebagainya. Dibanding dengan apapun, manusia itu adalah ahsan, yang terbaik. Kapan manusia itu menjadi terbaik? Ketika dia mampu melaksanakan tugas tadi dengan baik begitu. Ya, terlepas dari kekurangan, kelebihan manusia itu tetap ada ya. Jadi ya namanya manusia itu kan, ya makanya kamilnya manusia, artinya kesempurnaan manusia. Kalaulah ada orang yang bilang sempurna, itu tentu sempurnanya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh Allah telah mengilhamkan, menyemayamkan dalam diri manusia itu dua karakter. Yang karakternya itu tarik ulurnya sama. Kalau bahasa lainnya 50%, 50%. 50%-nya itu kok ayatnya menyebutnya fujur dulu. Fujur itu kalau dalam bahasa kita itu berasal dari kata fajaro, itu muncul. Kalau munculnya baik itu namanya fajar, seperti Fajar Sidik. Jadi tapi kalau munculnya buruk itu dalam bahasa agama namanya fujur. Tapi munculnya baik fajar ya. Ada saudara kita mungkin namanya Fajar, itu hanya karena muncul. Lahirnya menjelang fajar. Tapi kalau ada nama Fajar, lahirnya maghrib, itu salah nama. Iya kan? Jadi artinya kalau namanya Fajar itu mesti lahirnya pada pagi hari, yang menjelang subuh itu fujur. Dan ingat, ketika itu muncul Bu, itu nggak bisa dikendalikan. Maka ketika manusia itu pokoknya asal apa itu nggak bisa dikendalikan, itu dalam bahasa agama namanya fujur. Nah yang kedua namanya takwaha. Kalau takwa beda lagi, sebaliknya. Kalau takwa itu asal katanya wiqoyah, wakoyakwi, wikoyatan, takwa nanti ujungnya. Jadi orang bertakwa itu artinya orang yang mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Jadi kalau kita menjadi orang bertakwa itu berarti mampu untuk mengendalikan diri kita. Itu intinya itu. Jadi di sisi lain gerusa-gerusu, apa maksudnya? Yo sulit diatur, hal-hal tahu-tahu muncul atau yang buruk gitu 50%, tapi di sisi lain manusia itu juga baik. Jadi antara baik dan buruk itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab namanya Ar-Ruh itu 50-50. 50 buruk, 50 baik. Kalau begitu bagaimana? Berarti konsekuensinya kecenderungan manusia itu sebetulnya berbuat buruk. Kalau ditinjau dari ininya. Tapi ketika manusia itu qad aflaha man zakkaha, nah ketika manusia itu berusaha untuk terus membersihkan dirinya, maka kecenderungan manusia itu berbuat baik. Nah, untuk dia berbuat baik itu ada doanya. Makanya harus dipaksa untuk kita berbuat baik. Awalnya ya Bu, awalnya dipaksa. Makanya doanya itu apa? Allahumma paksain. Iya. Jadi mohon maaf nih, ibu atau siapapun yang sulit untuk bangun malam, untuk pertama kali kita bangun malam itu sulitnya setengah mati Pak.
Itu harus dipaksa dulu. Tapi begitu dipaksa nanti rasanya nikmat-nikmat enak udah biasa. Bahkan kalau tidak melakukan itu akan merasakan sesuatu yang hilang. Jadi jangan heran ya Bu, untuk kita melakukan kebaikan itu harus dipaksa. Berapa kali memaksanya untuk bisa menjadi habit? Kalau bahasa lainnya itu habit. Artinya kebiasaan tapi udah nggak pakai di apa? Mohon maaf. Udah nggak pakai dipikir panjang. Tak karena apa? Itu sudah tersimpan di memori kita, di bawah sadar itu. Hingga sesuatu ketika manusia itu terdesak, terjepit, atau ketika manusia setengah sadar, atau ketika manusia itu sekaratul maut itu, maka dia baru muncul. Makanya nggak mungkin Pak, kalau ada orang nggak pernah berzikir, nggak pernah ibadah, kok sekaratul mautnya bernuansa ibadah? Nggak mungkin. Karena apa? Yang ada di memorinya itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi kalau ibu sudah biasa ibadah apa? Insya Allah memori yang muncul itu terutama ketika antara setengah sadar dan tidak, itu dalam bahasa agama namanya sekarat, itu sakaratul maut, itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin orang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau dalam kehidupannya kita nggak mengucapin la ilaha illallah. Jangankan sekaratul maut, waktu dites ketika mau nikah itu oleh penghulu itu dicandain, coba mengucapin la ilaha illallah. Udah susah, logoh gitu. Maksudnya lamben itu enggak. Ngucap asyhadu alla ilaha illallah susah. Asyhadu asyhadu. Itu sulit, Pak. Apalagi nanti kalau sekaratul maut. Makanya sampai hari ini, maaf, kalau bisa ibu sudah, ya contoh kalau ibu punya kaset, ingin nyetel kaset, mesti suara kaset itu bunyinya apa Bu? Ya hasil rekaman kan? Sama seperti orang mau sekaratul maut itu ibaratnya kaset yang sudah diisi dengan memori yang sudah menjadi kebiasaan itu, sudah di bawah sadar, dia baru akan muncul ketika disetelnya kapan? Terutama ketika manusia itu di alam antara sadar dan tidak. Tidak mungkin dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Maka hari ini Bu, mulai kita harus punya habit atau kebiasaan. Terserah ibu mau punya habitnya berapa. Ada judul buku keren namanya The 9 Golden Habit gitu apa. Ada 9 kebiasaan emas. Ada juga nanti The 7 Golden Habit apa berapa berarti? 7 kebiasaan emas. The 6 Golden Habit. Silakan ibu mau punya berapa? Artinya kalau yang wajib udah selesai lah. Tapi kalau yang maksud ini 9 atau 8 atau 7 kebiasaan, atau kalau nggak bisa 6, kalau nggak bisa 5, kalau nggak bisa 4, kalau nggak bisa 3, kalau nggak bisa atau aja, kalau nggak bisa 1, tinggal bagaimana tuh kira-kira orangnya itu. Itulah kalau kita sudah membuat itu Bu, insya Allah kita akan terbimbing oleh Allah sehingga ujungnya nanti namanya husnul khotimah. Itulah puncak kemuliaan dan keindahan manusia ketika dia wafatnya husnul. Dan ingat Bu, ketika orang udah husnul khotimah, kesananya itu perjalanannya gampang. Tapi ketika husnul khotimahnya itu sulit, kesananya itu akan lebih sulit. Tinggal bagaimana ketika. Makanya kenapa Bu, ajal atau sekaratul maut itu merupakan ujian terbesar. Dulu pernah saya sampaikan ada 5 tingkatan ujian, tapi ujian yang paling besar itulah ketika seseorang menghadapi ajal atau sekaratul maut. Karena mohon maaf, mengapa disebut ujian yang paling besar? Karena ketika Allah memberikan ujian besar namanya sekaratul maut itu, mohon maaf, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Kalau ujian-ujian dari awal pertama bahkan sampai yang keempat itu mungkin masih bisa. Kan di atasnya ajal itu ada namanya fitnah. Fitnah itu kekacauan, peperangan yang begitu besar. Nah, dia bisa pindah negara. Kalau dia misalnya di Palestina nggak betah, pindah saja. Tapi kalau yang namanya ajal nggak bisa mengelak.
Seingat saya bertugas cukup lama di rumah sakit itu, mendampingi orang yang sakaratul maut, punya ajal itu. Seingat saya itu, dari ratusan pasien yang saya dampingi ketika sakaratul maut, seingat saya belum ada satupun yang lolos. Maksudnya gini, lagi sakaratul maut tiba-tiba lari, itu enggak ada. Semuanya berhasil dicabut oleh malaikat. Mari Bapak dan Ibu, makanya bagaimana agar kita menjadi al-insan yang kamil. Dan ingat, kesempurnaan manusia itu bukan sempurnanya seperti ya katakan yang nggak punya kekeliruan apa, bukan. Tapi sempurnanya, kamilnya manusia itu adalah maknanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Itu namanya insan kamil. Ketika manusia itu mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka Allah akan memberikan namanya reward, kebaikan. Tapi ketika kita tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka Allah akan memberikan punishment. Dua, gitu ya. Jadi Ibu, mari apapun yang kita lakukan, terus Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan itu. Balasannya itu hanya dua itu, hukuman atau kebaikan, gitu ya. Jadi nanti tinggal lebih banyak mana antara kebaikan dan keburukan itu. Nah, mudah-mudahan tentu setiap kita itu apapun yang kita lakukan, makanya di mukadimah tadi saya bilang bernilai. Kalau yang namanya bernilai itu artinya di sisi Allah langkah kita itu akan mendapatkan pahala yang fungsinya nanti kita akan rasakan terutama di akhirat. Di dunia pun kita udah merasakan sebetulnya ya, tapi ujungnya nanti di akhirat. Yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang bermakna. Makna itu artinya khairun nas anfa'uhum linnas, artinya sejauh mana kemanfaatkan kita, keberadaan kita dimanapun kita berada. Dua itu Bu, ketika dua itu sudah kita kuasai, maka semakin kesana semakin indah dan pada ujungnya itulah disebut dengan husnul khotimah. Ibu bapak, kita berjalan sudah lama ya Bu. Udah berapa langkah Ibu? Ini kita bakal jadi begini semua nih Bu. Secantik apapun Ibu pergi ke salon atau ada orang yang hanya sekedar untuk nembel wajah saja harus ke salon. Harus ada orang yang mau tampil itu juga harus ke salon dulu. Tapi sehebat apapun salonnya Ibu yang datangi, tapi semuanya akan jadi begini ya. Akan jadi royokan cacing tanah. Makanya jasad itu akan mati. Makanya begitu manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan merasakan mati. Itu tempatnya di kuburan. Makanya yang akan tetap hidup apa Bu? Roh. Jadi roh itu akan tetap hidup, ruhiyah itu akan tetap hidup. Sampai kapan? Sampai kapanpun nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, nanti akan ketemu lagi. Saudara kita yang sudah mendahului kita, antara jasad dan ruhnya berpisah. Jasadnya mati, maka tempatnya namanya di kuburan. Karena namanya kubur berasal dari kata kabaro. Kabaro itu tempat berbaring. Makanya kalau orang Jawa itu ditanya nembe saking pundi, baru dari mana? Nembe saking sarean. Sarean itu tempat tidur, artinya kuburan. Karena kenapa dia tidur? Karena mati. Nah rohnya gimana Bu? Ruhnya itu bukan di sana. Kalau orang Betawi ngomong kubur angel kober. Kober itu asal katanya kubur ya. Jadi tempat berbaring. Nah rohnya ada di mana? Alam barzah itu yang dia tetap hidup gitu ya. Nah oleh sebab itu Ibu, mari kalau Ibu punya penyakit fisik seringkali langsung merespon ya. Baru kena pilek sedikit aja ingin cari obat yang terbaik, yang manjur, cesplem namanya. Ingat ya Bu, minum obat itu bukan seperti gigit cabai, begitu tes langsung pedes, enggak, ada prosesnya ya. Tapi manusia itu yang salah itu Bu, kalau punya penyakit rohani itu seringkali nggak peduli, ya kan?
Harusnya Bu ingin cari salon terbaik juga. Salon terbaiknya rohani apa Bu? Ya majelis taklim. Harusnya kita harus tahu ketika kita ingin merawat rohani kita itu, ya ingin cari salon yang terbaik, ya majelis taklim itu. Carilah majelis taklim yang terbaik katanya. Terutama di Universitas Darul Arqam dan Al Mujahidin katanya ya. Ibu ini kan mahasiswi Universitas Darul Arqam dan Al Mujahidin yang sampai hari ini titelnya sudah dapat gelar MA. Kalau seperti Allahyarham Pak Serdadu yang hebat itu, Pak Zahruzat, kata beliau itu MA itu maksudnya masih apa? Kalau MBA masih belum apa-apa. Nah, oleh sebab itu Ibu, kalau kata Ustadz Abdul Somad, LC titelnya lagi cemas. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak cemas ya. Makanya kalau kita berada di majelis taklim itu tenang ya, rasanya tenang, tentram, kayak nggak ada masalah kayak Ibu ya. Ya wajahnya itu tenang gitu. Tapi nanti setelah keluar dari masjid galau lagi saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak kita berada di sini sebentar tenanglah. Ibu, mari Bu, kita cari salon yang terbaik untuk merawat rohani kita agar tetap hidup. Kayak artis Bu, ada jerawat satu aja ingin cari calon yang terbaik biar nggak keluar jerawatnya. Tapi seringkali banyak orang yang punya titik di hatinya dia biarkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Makanya istilah manusia di dalam Al-Quran itu tadi sudah saya sampaikan, itu ada 4 ya. Makanya karena saking hebatnya manusia itu nggak cukup hanya dengan satu kata. Sebab nanti ada orang ngomong, saya cukup satu kata ngomong kepada kamu, pergi kamu. Oh begitu kalau lagi marah ya Bu ya. Seorang suami atau istri lagi ribut, pergi kamu. Udah, ya udah. Kalau memang saya harus pergi, ya saya pergi. Terus kata istrinya, ya ada syaratnya. Kalau kamu mau pergi, apa syaratnya? Saya ikut. Apa maksudnya Bu? Ibu kalau lagi marah sama suami begitu mestinya. Pokoknya kamu harus pergi, gitu ya. Tapi ada syaratnya ya Bu ya. Ya harus ikut kemanapun harus ikut. Suami istri kan nggak bisa dipisah, gitu ya. Yang pertama, Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata al-insan. Ini paling banyak di Al-Quran itu. Kalau Bapak ingin coba cari, itu ada 65 kali Al-Quran menyebut al-insan. 65 kali ya. Karena kalau al-insan itu Ibu, manusia itu ditinjau dari kualitas sebagai makhluk sempurna tadi. Jadi kesempurnaan manusia itu ditampilkan dalam kalimat al-insan. Makanya kalimatnya apa tadi Bu? Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Itu sempurna tuh artinya. Yang terbaik, the best. Bahkan di dalam Al-Quran itu menyebutnya ujungnya apa? Takwim. Takwim itu artinya qawama. Qawama itu artinya berdiri. Koma, yakumu, qawama. Itu kalau yang ya takwim. Mohon maaf nih, kalau ada kita ini yang lain pada duduk, terus ada yang berdiri. Itu orang yang berdiri itu namanya qawama. Orang yang tampil dengan begitu apa? Artinya kan apa? Dia mengistimewa, maksudnya manusia itu. Gitu Bu ya. Mari Bu, karena manusia itu hebat, kita jangan pernah merendahkan manusia. Ya, setuju. Jangan pernah merendahkan diri kita. Seringkali orang kayak di gedung DPR aja. Belum beritanya deh. Jadi kalau pokoknya satu aja gitu karena saking setujunya ya. Jadi kan anggota DPR itu cuma itu jawabnya, setuju apa enggak? Ya. Itu Bu ya. Jadi manusia ditinjau dari kualitasnya sebagai makhluk yang sempurna tadi. Tapi kesempurnaan manusia bukan segala-galanya.
kesempurnaan manusia itu adalah karena dia dapat menunaikan tugas dengan baik. Yang kedua, Al-Quran menyebutnya sebagai bashar. Bashar itu artinya secara manusia ditinjau dari secara fisik ya, tampilan. Manusia ditinjau dari kapasitas sebagai makhluk biologis, tampangnya paling keren dibanding makhluk yang lain. Ibu pernah ketemu jin nggak, Bu? Oh, kalau ibu ketemu jin saya kira bisa pingsan. Kenapa? Secakep apapun jin, artinya seburuk apapun manusia itu, lebih cakep manusia yang paling buruk dibandingkan dengan jin. Katanya jin itu seorang benar, pokoknya mengerikan lah dilihat dari ibu itu. Nah, ibu itu pokoknya paling cantik gitu ya dibanding dengan makhluk yang lain. Makanya kita jangan pernah menyesali diri kita. Ya Allah, kenapa kok Allah hidung saya mancung? Kan ada dulu ya di televisi itu, karena hidungnya merasa kurang mancung, akhirnya operasi. Begitu dioperasi, kemancungan. Ya kayak pentul itu, itu tahu pentul ya. Mohon maaf, kalau orang yang tinggi, orang Belanda apa itu, orang yang pokoknya tingginya bisa sampai 2 meter lebih, hidungnya mancung banget, itu pas. Lah kita orangnya pendek kok hidungnya terlalu mancung, ya nggak pas. Jadi kalau begitu, Allah menciptakan manusia seperti ibu ini udah yang terbaik. Ahsani takwim, nggak usah dirubah-rubah, yang penting dirawat. Nggak usah nyesel juga, kok hidungnya kempes ya, udah biarin. Ya kan kata guru saya itu, kalau kamu hidungnya nggak terlalu mancung kan irit nafasnya, jadi hidungnya agak awet katanya begitu. Jadi udah Bu, apapun yang Allah ciptakan itu yang terbaik gitu ya. Itu dari sisi bashar ya. Yang ketiga, Bani Adam. Nanti Al-Quran akan menyebutnya Bani Adam. Kalau dari sisi bashar ada 37 kali, dari sisi Bani Adam itu ada 7 kali. Manusia ditinjau dari kompleksitas sebagai makhluk unggulan. Nah, kalau menyebut Bani Adam berarti memang kompleks itu manusia, unggul dibanding ciptaan Allah yang lain. Makanya saking kompleksnya itu, ngurusi manusia itu ribet deh pakai kol-kolah. Iya, kalau ngurusi malaikat gampang karena malaikat sujud semua. Ngurusi, mohon maaf, sesulit-sulitnya ngurusi kambing gampang katanya. Tapi lebih mudah ngurusi bebek katanya. Kalau bebek itu asal yang mudah. Tapi kalau kambing ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu ya. Makanya kenapa Bu, sejarahnya Rasul kenapa kok disuruh memelihara atau menjadi penggembala kambing? Karena kalau orang yang sudah bisa menggembala kambing itu berarti orang top. Kenapa top? Ya bayangkan kambing itu nggak bisa Bu, yang satu ke sana ya harus ke sana nggak bisa. Kalau bebek gampang ya, pokoknya asal itunya ngikut semua. Kalau kambing stres, yang sana sini, yang sana dan lain sebagainya gitu ya. Bani Adam ya. Yang terakhir namanya Duriyah Adam. Manusia ditinjau ada keturunan yang punya. Manusia itu ditinjau dari hereditas. Hereditas itu maksudnya makhluk tapi yang jelas. Nenek saya siapa, kakeknya siapa, itu ada namanya. Makanya kenapa? Yang ada hukum waris itu hanya manusia, yang lain nggak ada. Kebo nggak ada. Ya udah meninggal selesai. Apalagi ya jin saya nggak tahu apa ada hukum waris apa enggak ya. Tapi manusia itu hebat. Terahnya itu jelas. Makanya ada terah ini, terah itu, keluarga ini, keluarga itu dipelihara betul. Makanya ada keluarga yang menerbitkan buku keturunan dari yang tahu kapan. Itu Bu ya. Jadi itulah hanya manusia, itu hanya sekali dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Insan tadi ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mari Bu, kita menjadi makhluk yang terbaik juga bukan untuk sombong, gue gitu loh. Gue kan yang terbaik, bukan itu. Tetapi tunjukkan melalui jati diri, tunjukkan melalui hal-hal yang positif. Bahwa saya ini orang terbaik loh. Maka tampilannya juga harus terbaik. Gitu ya. Tampil juga harus terbaik.
Makanya manusia itu mohon maaf, bukan dilihat dari bukan dilihat dari fisiknya. Ya. Makanya nanti dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ambalikum." Allah melihat kalian itu bukan dari suar itu tampilan. Necis apa enggak? Pakaiannya gimana? Perlente apa enggak? Pokoknya hebat apa enggak? Tinggi apa pendek? Alisnya itu bagaikan semut yang beriring apa enggak? Masa bodoh. Orang dua alis orang pokok. Katanya manusia dulu di kampung saya itu kalau ada orang nggak punya alis itu bisa melihat jin katanya. Itu kan hanya omongan kosong ya. Jadi ada alis yang diganti dikerok terus diganti pakai langseng. Kalau dulu di kampung pakai langseng itu, ya pangkat itu ya. Tapi hari ini kan pakai yang itu. Yang repot itu kalau kena gerimis Bu. Makanya kalau ada orang cantik terus lari-lari itu berarti sidonya itu pakai apa itu ya, alisnya itu pakai itu. Takut mendelek. Ya kalau melebar kan jelek juga. Udahlah yang asli aja Bu, nggak usah dikerok-kerok ya. Dan itu mengubah. Jadi mohon maaf, manusia itu begitu luar biasanya. Makanya Allah melihatnya itu bukan dari suar, tampilan. Amwal, harta, enggak. Allah enggak melihat kita dari hartanya banyak apa enggak. Tapi walakinnallaha yanzuru, tetapi Allah akan melihat kalian dari apa? Qulubikum, hati. Hatinya gimana tuh? Makanya ngurusi sesuatu yang paling pelik itu hati. Mohon maaf kalau ibu sholatnya kurang pas, takbirnya kurang pas, bacaannya susah, itu gampang. Tapi kalau manusia sudah hatinya yang salah, itu rada rumit gitu ya. Makanya kan ada jagalah hati, jangan konodai, jagalah hati, lentera hidup ini, jaga ibu ya. Ya makanya sampai-sampai mau pergi pun, nah hati-hati ya. Kenapa ibu nggak bilang mata-mata ya? Padahal ibu ngeliat pakai apa Bu? Mata dan hati. Ya, itu ya, melihat mata dan hati. Jadi yang kedua, Allah juga akan melihat bukan dari sisi tampilan atau bukan dari amal harta, tapi Allah melihat kita dari hati. Dan yang kedua, Allah melihat dari amal apa? Ya eksistensi kita untuk bisa melakukan perbuatan apapun ya. Nah itu. Jadi ibu-ibu, makanya dalam bahasa Arab nanti, nih ya. Tuh keren kan Bu? Keren. Jadi dulu ada orang ahli sufi, bok manusia ini telinga kok gede begini, bok yang kecil itu ada makhluk yang Allah ciptakan gede tapi kecil telinganya. Bok manusia yang agak kecilan. Ternyata manusia Allah akan memberikan kenikmatan. Apa itu? Ya nanti ternyata matanya mesti harus pakai alat kan. Coba kalau nggak ada kuping, naruh kacamatanya di mana nyantolin. Orang itu baru sadar, oh itu ada manfaatnya toh. Telinga kita begini itu ada manfaatnya Bu. Di samping harus suruh banyak mendengar, tapi juga buat nyantolin kaca. Itu Bu. Ada orang juga kenapa kok Allah nyiptain hidung ditonjolin. Ya ternyata kalau udah ada telinganya nggak ada hidungnya, nggak bisa buat nyangga, matanya kacamatanya melorot melulu. Itu dari sisi yang sederhana aja. Jadi apa kata Al-Quran? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia, makhluk di bumi ini ya. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Mohon maaf, yang ibu kira-kira gak malu diikutin sama Allah. Ya, kenapa kok? Karena manusia ini diciptakan nanti banyak duduk begitu, biar dikasihnya dagingnya lebih banyak. Apa itu? Ya belakang kita itu. Makanya orang yang sudah belakangnya mulai tipis itu duduknya mesti nggak betah.
karena memang ya, tinggal tulangnya aja kali ya. Tapi kalau masih tebal itu duduknya enak, karena empuk gitu kan. Ya Allah menciptakan kita kurus, alhamdulillah. Ngirit kan, bahannya irit. Kalau gemuk, alhamdulillah nggak pakai kasur. Pokoknya semuanya direspon positif ya. Itu. Jadi karena manusia itu hebat. Sehebat apapun pohon, tapi pohon nggak bisa kemana-mana kan. Ibu pernah lihat pohon di depan rumah ibu gerak nggak? Pindah maksudnya? Enggak. Kalau pindah ibu juga ngeri, ada pohon. Nanti ibu bikin pengumuman ada pohon keramat. Geraknya pohon karena apa bu? Angin. Gitu ya. Nggak bisa dia pindah. Jangankan pindah, gerak aja nggak bisa. Tapi manusia luar biasa ya. Kalau manusia itu pakai jas nanti beda lagi tampilannya ya. Gitu. Ini hebat juga bu, bisa terbang kemana-mana kan. Tapi ya lagi-lagi makhluk Allah ini tentu masih lebih hebat mohon maaf apalagi ini bu, yang untuk masukin sama keluar sama tingginya. Tapi kalau manusia enggak kan, yang masukin di atas, yang paling hebat itu akal namanya di paling atas, yang untuk keluarnya diumpetin sama Allah. Begitu hebatnya manusia ya. Jangan pernah kita menghina diri kita, apalagi menghina orang lain. Karena manusia itu takwim, ahsan, terbaik. Jangan menyesal juga ibu diciptakan begitu ya. Ibu, mari kita berusaha untuk terus mensyukuri nikmat Allah, apapun katakan model dan bentuknya ya bu ya. Nah yang berikutnya apa? Asal kata insan. Nah ini harus kita ketahui juga. Insan atau nasa yanusu begitu kan? Itu berasal dari kata uns. Uns itu artinya jinak, harmoni atau tampak. Manusia itu uns maksudnya nampak. Makanya nanti manusia juga kadang disebut jin. Waktu jin itu nggak nampak. Jin kan nggak nampaknya. Makanya ketika ibu jadi jin, ya, ibu kan asalnya jin juga. Apa itu jin? Seakar dengan kata jin, maksud saya bukan jin ya bu, jangan marah. Itu janin, janin itu asal katanya sama dengan jin. Janin itu asal katanya jana, jin. Makanya ketika manusia kita ini jadi jin, artinya jadi apa itu? Janin, nggak nampak. Ini janin kita kayaknya wajahnya mirip bapaknya waktu masih janin. Ini orang gendeng ini. Kalau ada foto yang bisa melihat bahwa itu mirip siapa itu bisa nggak bu? Kalau bisa itu kita bayar berapapun bayar tuh. Ini mirip siapa perilakunya. Nah USG itu hanya untuk melihat apanya bu? Jenis yang kadang-kadang juga keliru. Dulu waktu ada pasien marahnya luar biasa karena punya anak 5, yang ke-6-nya itu katanya laki-laki. Tapi begitu lahir ternyata perempuan lagi. Hampir ibunya itu marah luar biasa sama dokternya karena kenapa kok bisa. Udah gitu kata dokternya, iya orang kemarin kelihatannya agak nongol dikit, rupanya bukan itu yang nongol. Jadi dikiranya itu laki-laki ya, ternyata perempuan juga. Itu aja salah. Gitu bu ya. Jadi itu namanya nasa yanusu. Uns itu artinya jinak, harmoni tampak. Kita ini jinak. Ya, jinaknya manusia kapan bu? Bu, jinaknya manusia itu kapan? Siapa orang Jawa? Ada huruf yang kalau itu ada sesuatu sehingga dia nggak bunyi. Huruf Jawa itu bu, kalau dipangku, ibu tahu dipangku? Itu makanya filosofinya Pak Harto itu begitu. Kalau ada orang yang dulu ngomongnya kesana kemari, ngeritik sana, ngeritik sini, udah pangku saja. Pangku itu maunya dikasih jabatan. Udah diam tuh mesti itu. Itu filosofinya Pak Harto itu dulu gitu ya. Jadi maksudnya ketika itu dipenuhi keinginannya, ketika yang ada di dalam diri kita itu terpenuhi, maka manusia itu kan jinak, harmoni. Tapi begitu manusia itu ada sesuatu yang kurang, baru gelisah.
Ketenangan manusia itu kenapa, Bu? Karena terpenuhi dari sisi rohaninya, terpenuhi dari sisi lahirnya. Makanya manusia itu kan ada 4 unsur ya. Unsur yang pertama namanya disebut dengan jasad atau biologis kita. Untuk bisa memenuhi itu nutrisinya apa, Bu? Untuk bisa memenuhi agar kita ini tenang ketika kenyang. Makanya apa, Bu? 4 sehat. Kalau di kampung saya bukan 4 sehat 5 margi. Yang 4 sehat tapi yang penting war. Makanya dulu ya orang hidup itu yang penting ada ya. Jadi itu nutrisinya adalah gizi seimbang katanya. Yang kedua, rohani. Nutrisinya rohani itu apa, Bu? Nutrisinya rohani ibadah. Jadi kalau ini nggak terpenuhi akan bergejolak. Yang ketiga, akal. Nutrisinya akal apa? Ilmu. Nutrisinya akal itu ilmu, makanya kita wajib ngaji. Yang keempat, hati. Nutrisinya hati apa? Berzikir. Bu, ketika manusia itu dipenuhi 4 nutrisi itu, maka dia akan jinak, harmoni hidupnya. Tapi kalau salah satunya ada yang kurang, dia akan bergejolak. Tampak dia akan menunjukkan ya dulu ya banyak pembunuhan dan sebagainya karena itu. Yang kedua, nasa itu hanya berguncang, bergejolak. Dan ingat, begitu manusia itu bergejolak, luar biasa, Bu. Saya bunuh kamu, bunuh beneran. Itu karena apa? Sedang bergejolak. Kenapa bergejolak? Nutrisi tadi nggak dipenuhi. Mungkin akalnya nggak dipenuhi, hatinya nggak dipenuhi, nggak pernah berzikir, apa tuh? Rohaninya nggak terpenuhi karena nggak pernah beribadah dan lain sebagainya. Tapi manusia itu nanti ada namanya nasia. Nasia itu apa? Lupa, lalai. Jadi lupa itu nikmat, Bu. Jangan salah. Ibu bayangkan kalau nggak pernah lupa, Bu. Ibu habis jalan-jalan melihat sesuatu yang ngeri, tabrakan, terus pisah badannya. Wah, kalau ibu ingat terus, kita bisa mohon maaf. Ibu nggak enak makan, kalau sudah nggak enak makan, ya udah sakit. Kalau melihat, ya untung ibu itu suka lupa. Iya, sebab kalau mengingat sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, kalau ingat terus, saya kira orang itu kacau tuh, akan berguncang terus. Tapi untung ibu suka lupa. Tapi jangan terus-terusan, Ibu. Artinya manusia itu adalah nasia, lupa. Nah itu yang harus kita pahami diri kita. Oh begitu manusia. Ya kadang-kadang lupa gitu ya. Itu dari si bahasa. Mari Bu, kita juga berjalan lagi. Berapa lama kita harus berjalan? Tidak tahu ya. Jadi paling tidak insya Allah sebelum kita jadi begini Bu, mari kita terus isi diri kita dalam seharian kita. Untuk apa? Agar kita ini menjadi orang-orang tadi bernilai dan bermakna. Ibu, yang berikutnya manusia ditinjau dari apa? Bashar ya. Biologis. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu di situ ada kalimat basyar. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Maksudnya Rasul itu ya walaupun sebagai Rasul, sebagai utusan, tapi basyar, manusia biasa. Rasul ya lapar, Rasul ya perlu keluarga, Rasul ya tidur, gitu ya, nggak ibadah full. Nah begitu karena manusia biasa. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rob kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Tadi pentingnya. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya.
Jadi kita manusia biasa. Yang namanya manusia biasa ya harus kita memaklumi. Ibu punya keinginan luar biasa kepada suami, ya nggak bisa. Manusia biasa punya kekurangan. Makanya suami ibu itu juga bukan Nabi Muhammad, yang mungkin banyak kekurangannya, itu harus dimaklumi. Istri bapak juga bukan siapa? Bukan Aisyah, gitu ya. Bukan siapa lagi? Khadijah, begitu ya. Ya manusia biasa, ada kekurangannya. Ya makanya kita juga harus ditolerir. Tapi tolerir dalam konteks yang memang itu bisa ditolerir, begitu. Jangan suka berlebihan, sebab kalau sudah berlebihan, manusia itu tidak bisa, karena manusia itu banyak kekurangannya tadi. Bashar juga ya, sebagai manusia biasa. Ada lapar, ada keinginan ini, keinginan itu. Maka mari tentu, dan ingat ibu, kita lahir di muka bumi ini bukan pesanan ya bu ya. Ibu boleh nggak pesan kepada Allah agar ketika lahir seperti Luna Maya misalnya? Boleh nggak bu? Ya boleh. Makanya berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami agar anak kami ini ya cantik atau apa. Ya, tapi ternyata kan itu bukan sesuatu yang bagus. Bapak juga begitu, berharap agar anaknya seperti Nabi Yusuf. Tapi manusia suka salah. Padahal Nabi yang terganteng siapa bu? Bukan Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf. Kalau ibu pernah baca di dalam tarikh itu, kalaulah manusia itu katakan ya tentu ini nggak pas betul ya. Kalangan yang marang itu orang Indonesia, Muhammad Khalil. Itu kalaulah ada kesempurnaan manusia itu misalnya 100% itu ketampanannya, itu Nabi Yusuf itu hanya katakan 25%, kata beliau itu. Nabi Muhammad itu 50%. Nabi Yusuf sendiri katanya 25%. Manusia kita ini bu diciptakan oleh Allah katanya gantengnya 25%, tapi dibagi-bagi. Ya makanya modelnya kayak gini. Ya namanya dibagi-bagi. Ada yang kelebihan, ada yang kurang, ya wajar saja. Makanya jangan suka berlebihan. Ya manusia kita ini memang diciptakan oleh Allah. Ya 25 dibagi. Manusia hari ini udah berapa miliar bu di dunia ini manusia ini? Konon 7 sampai 8 miliar ya. Ya ini pun yang terbaik juga kan, yang terbaik. Dan juga nggak usah berlebihan. Ya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau nanti ibu suaminya kayak Nabi Yusuf, nggak bisa tidur ibu. Iya kan stres. Mau pergi sebentar aja, Mas. Kamu duduknya tadi dikuasai sama siapa? Kata suaminya sama nenek-nenek tahu. Oh tenang. Macam-macam ya. Jadi mari bu, ya udahlah, alhamdulillah ya. Ya kalau suaminya ibu kayak gitu terus, ya kan kita melepasnya juga tenang saja kan. Tuh Mas kamu mau pergi kemana aja saya tenang aja. Emang kenapa? Paling juga gak ada yang lirik katanya. Kan lebih tenang katanya ya. Gitu. Tapi insya Allah bu, mari apapun yang Allah ciptakan itu yang terbaik. Tapi jangan juga berlebihan. Karena apa? Manusia ini ketika lahir di muka bumi ini udah nggak boleh pesan. Pokoknya itu sudah ketetapan dari Allah. Ya udah terima saja. Jangan suka dihina-hina. Itu dunia ngorok dihina juga. Alhamdulillah ini sebagai bel. Ya kalau nggak ngorok itu kan tidurnya kebablasan juga. Kan manusia itu aneh-aneh aja ya. Kamu mas tidur udah kayak gitu ngorok lagi. Lah dari dulu emang kamu nggak tahu, dulu kan dari dulu memang saya ngorok. Oh gitu ya. Ya udah terima saja. Jadi mari bu, kita jangan suka mengungkit-ungkit sesuatu yang ya udahlah. Saya pernah dulu waktu saya masih mengelola klinik Sakinah ya. Itu ada suami istri marah luar biasa. Anaknya dibawa ke klinik itu. Terus dia bilang, kesalahan papahmu itu, kata dia, kesalahan papahmu itu salah dalam memilih ibumu.
Salah. Terus saya tanya, lah ibu, lah bapak salah milih istri? Bapak punya istri, punya anak berapa? 6. Salah kok punya anak 6. Itu karena mohon maaf ya, aku lagi emosi tadi. Di depan anaknya ngomong gitu. Kesalahan papa, pakai papa ya. Kesalahan papa yang paling pada kamu adalah salah dalam memilih mamamu, gitu ya. Begitu saya tanya, berapa anaknya? Udah 6. Merem apa piye? Nah gitu Bu ya. Jadi ya orang namanya lagi marah ya. Ya wajar aja. Mari Bu, kita manusia biasa. Mudah-mudahan kebiasaan manusia ini ya tentu mari kita biasakan yang baik. Oke Bu ya. Ingat ya Bu. Manusia adalah manusia biasa. Tapi mari kita biasakan dengan kebaikan. Saya sudah diingatkan, kadang-kadang suka kebablasan, terima kasih karena ternyata saya juga baru lupa juga. Ternyata hurufnya udah lewat ya. Baik, untuk sementara saya stop dulu baru sampai slide ini. Untuk selanjutnya tunggu setelah yang satu ini. Besok pagi ketemu di Darul Amal. Boleh nggak berwudu dengan air hangat yang dihangatkan di panci? Boleh, tapi itu namanya musammas. Musammas itu ada yang menyebutnya, kata para ulama itu menjadi apa ya? Kesucian, suci Bu, suci dan mensucikan. Tapi kalau kita biasa-biasa saja sehat, sebaiknya bukan pakai air hangat. Kecuali kalau ibu lagi, mohon maaf siapapun yang tanya ini, kecuali kalau lagi dalam keadaan sakit. Contoh, misalnya kita lagi wudhu, walaupun bukan yang menghangatkan itu dari kompor atau apa ya, yang kena matahari itu namanya musammas, apa namanya? Karena dia itu terkena paparan entah cahaya, entah direbus gitu ya. Kalau dia dalam kondisi yang mohon maaf, misalnya karena sakit, kalau pakai yang dingin itu menyebabkan itu, kan pakai tayamum boleh, tapi ingin memaksimalkan tetap pakai air hangat. Selama air itu masih suci dan mensucikan, bukan menjadi tidak suci karena dihangatkan. Walaupun sebagian ulama ada yang menyebutnya makruh. Makruh itu bagi orang yang tidak ada rukhsah gitu ya. Jadi boleh ya Pak, Ibu, digunakan untuk berwudu. Para ulama apa namanya fikih itu membolehkan. Mohon penjelasan tentang ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan. Ya, Bapak Ibu, manusia itu ada 5 potensi ya Bu ya. 5 potensi, dan itu bisa buat ibadah semua. Yang pertama namanya apa? Amal ya, amal. Atau ketika Bapak Ibu beramal atau beribadah, itu ada 5 potensi. Yang pertama namanya amal qalbiyah, ibadah hati. Yang dimaksud ibadah hati itu apa Pak? Ibadah tetapi yang banyak fungsinya berkaitan hati. Apa contohnya ibadah hati? Niat, itu ibadah hati itu. Iman itu ibadah hati. Ya, dalam Al-Qur'an kan, dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau Bapak nggak niat, apa? Likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu tergantung pada niat. Ada lagi apa itu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Bukanlah yang namanya kebaikan itu bukan menghadap timur dan barat secara lahir, bukan. Tapi apa tuh? Kebaikan itu iman. Jadi ibadah dengan hati itu artinya mari kita berniat yang baik. Imannya kokoh. Yang berikutnya ibadah lisaniyah. Iman apa? Amal lisaniyah. Amal lisaniyah apa Bu bentuknya? Bu?
Enggak, kalau udah ada kayak gitu udah mesti ikut. Ya. Apa amal lisaniyah contohnya? Hah? Ya, mengucapkan dengan lisannya. Makanya nanti dalam Al-Quran itu surah apa itu? Surah 41 ya, Fusilat ayat yang ke-33 ya. Waman asanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Siapakah amal yang terbaik kecuali mimman da'a ilallah? Contoh amal lisan itu Bu, baca Quran. Alif lam mim itu lambe. Lisan ya. Makanya kenapa? Baca Quran itu nggak boleh dibatin. Baca Quran mesti dilafalkan. Yang dimaksud berpahala itu yang dilafalkan, bukan yang batin. Kalau saya baca alif lam mim, pahalanya berapa Bu? 10. Hah? Alif 10, lam jadi berapa? 30. Itu namanya amal lisaniyah. Amal tapi yang diproduk dari lisan. Ngajak orang itu lisan. Yang berikutnya, ibadah dengan badan itu namanya amal fi'liyah. Ibu jalan dari rumah ke sini, itu dalam hadis jelas. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, maka langkah kaki kanannya diangkat derajatnya, maksudnya diberikan pahala. Langkah kaki kirinya dirontokkan dosanya. Itu namanya amal fi'liyah badan. Ibu takbir, Allahu Akbar, menggunakan tangannya, maka itu juga berpahala. Nolong orang nih, itu juga berpahala. Amal lisaniyah. Jangan lupa, ada amal fikriyah. Amal tapi yang menggunakan pikiran. Apa contohnya? Ide, gagasan, usul, itu fikriyah tuh. Jadi bisa Bapak usul. Allah, orang itu usul doang. Ya usul itu pahala Pak. Tapi sebaiknya ditindaklanjuti dengan realisasi. Nah yang kelima itu ada amal namanya maliyah. Amal menggunakan harta, infak, sedekah. Jadi betul bahwa kita bisa beramal melalui 5 apa aja Bu? Ibu belum kebagian apa Bu? Bu, yang 5 itu apa aja tadi? Yang pertama, qalbiyah, hati dulu. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, fi'liyah, badannya. Yang keempat, fikriyah, pakai pikiran. Yang kelima, maliyah, dengan harta. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang bertanya, memang betul bahwa kita beramal dari berbagai sisi ya. Bisa beramal pakai hatinya, bisa beramal pakai lisannya, bisa beramal pakai fikriyahnya, gerakannya, dan bisa beramal dengan maliyah. Bahwa mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut itu sangat susah. Ini pakai sin besar ditulisnya, susah. Disebabkan apa? Disebabkan salah satunya adalah ketika mendengar adzan tidak mau menjawab. Itu ya kan ini. Tapi melalui malah justru ngobrol. Ini ya. Bagaimana ini? Mengingatkan mereka. Ya ingatin aja. Lagi adzan. Jawab. Bu, jadi sekali lagi ini ada pertanyaan tapi juga sambil memberikan satu keterangan kepada kita bahwa kita memang ada tugas ya Bu ya.
nanti kalau nanti ada bab tentang meraih syafaat ya. Salah satu nanti ada bab meraih syafaat agar kita mendapatkan husnul khotimah. Salah satu orang yang diberikan syafaat oleh Allah yang luar biasa itu nanti, syafaat itu ada 9 macam. Salah satunya karena apa? Mendengar adzan dan ingat berdoa setelah adzan. Bukan hanya mendengar ya. Tapi seringkali begini, saya dulu waktu masih aktif itu suka lagi adzan kita rapatnya kita skor dulu ya. Begitu adzan memang rapatnya diskor tapi ngobrol. Sering gebrak meja. Ente itu rapatnya udah diskor. Tapi maksudnya suruh dengar, bukan kamu ngobrol ya, sama aja mendingan rapat aja sekalian. Oh gitu ya, dengerin adzan. Jawab ya, dengar, jawab. Setelah kita jawab, selesai jawab, baca doa. Apa Bu doa setelah adzan? Oh, seorang genah bacaannya. Allahumma robba hadihin. Lah orang lah baca lambene ngunyah apa ya susah. Apa Bu? Allah. Jadi Bu, ketika orang itu menjawab adzan, Rasul bersabda, ini hadisnya sahih. Dia akan diberikan syafaat besok di yaumil akhir. Mari Bu, ini diingatkan nih. Mari bagi kita yang mendengarkan adzan jangan ngobrol. Diam juga jangan. Diam tapi jawab. Bu, kalau muazin bilang Allahu Akbar, ibu jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu dipakai Bu ya. Entah di rumah atau di masjid apalagi disuruh jawab, bukan ngobrol ya. Sebab nanti kalau ibu ngobrol terus nggak berdoa apalagi, kita tidak mendapatkan syafaat. Yang paling hebat itu ketika kita mendengar adzan terus menjawab adalah kita dapat syafaat. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berarti melecehkan kalimat Allah kalau ada yang ngobrol tuh. Kenapa? Ingat, kalimat adzan itu ingat panggilan Allah. Memang yang mengumandangkan itu muazin, tapi yang manggil siapa itu? Allah. Jadi kalau dipanggil sama Allah kok ngobrol? Sini kamu. Ya saya lagi ini. Ibu misalnya nih, dulu ada pasien yang marah luar biasa. Itu gara-garanya apa? Dijawab, tapi jawabnya itu Bu nggak lihat orang itu. Ada petugas itu sampai ribut itu, bahkan mau dibawa kasut karena apa? Ketika ditanya dokter ini, tapi jawabnya nunduk aja, nggak lihat orang yang tanya itu. Gebrak itu mejanya. Saya ini manusia, kamu menganggapnya saya ini siapa? Sampai marah-marah. Padahal dijawab juga, Bu, sebagai adab kita terhadap kalimat, dan itu adalah kalimat panggilan Allah. Mari kita dengarkan. Begitu muadzin selesai berkumandang, jawab. Setelah semuanya selesai, ingat, kita disuruh berdoa. Ketika itu maka kita sedang mengumpulkan syafaat. Nanti ada babnya, kita akan bicarakan itu. Jadi terima kasih ini yang bertanya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita ya Bu. Saya ingatkan lagi, banyak orang. Kalau di sini sih nggak ada Bu. Kalau di sini nggak ada. Kalau ada paling 1, 2, 3, 4. Bu, setelah adzan terus sambil nunggu qomat, itu doanya mustajabah. Sampai-sampai dalam hadis itu la turaddu, nggak ada apa? Nggak ada batasnya. Ngobrol. Di sini nggak ada, sekali lagi nggak ada. Orang habis adzan terus nunggu qomat itu nggak ada yang ngobrol. Ya, paling 1, 2, 3, 4. Saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan kita, mari jangan untuk ngobrol. Bu, Bapak ketika berdoa itu makbul, mustajabah.
la turaddu, kata Rasul. Gak ada hijabnya. Sayang tuh kalau ngobrol sampai betul-betul nanti komat. Berdoa kita ya. Jadi saya ulangi, adzan dengarkan, setelah itu jawab. Begitu setelah itu kan doa, sholat sunnah. Habis sholat sunnah kita berdoa. Untuk apa? Mohon kepada Allah. Itu Bu, mustajabah itu doa. Kalau ibu gunakan kesempatan ya, terutama bapak-bapak nih, jangan ngobrol. Iya. Ya kalau di Darul Alqam sih nggak ada. Al-Mujahidin apalagi nggak ada. Ya paling 1, 2, 3, 4. Baik Bapak Ibu, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus semangat, kita menjadi orang-orang yang insya Allah bahagia terus. Bahagia ya Bu ya? Kita terus bahagia. Mari jalani hidup, insya Allah kita akan menjadi insan kamil selama kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik, yang pada akhirnya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia. Insya Allah kita akan husnul khotimah, mati masuk surga. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.